Halo Traders, kembali lagi bersama saya Radityo Setyo Wibowo yang pada hari ini akan membawakan sebuah tema tentang manajemen resiko terkait dengan trading plan dengan manajemen modal. Nah, memang tidak semua produk berjangka cocok kita gunakan manajemen resiko dengan penerapan sistem manajemen modal. Namun, pada hari ini kami ingin mereferensikan satu produk yang terkait dengan produk komoditas yang kita bisa terapkan sistem risk manajemennya dengan sistem manajemen modal. Nah, sebelum kita bicara tentang panjang lebar tentang pergerakan berjangka terkait dengan manajemen modal, tentunya saya ingin ingatkan tentang adanya disclaimer on gitu ya, gitu. Nah, pada saat kita bicara tentang manajemen modal, ada beberapa produk yang memang cocok kita terapin dengan sistem manajemen modal tersebut. Salah satunya adalah produk crude oil. Nah, pada saat kita ingin melakukan satu transaksi crude oil, ada beberapa hal yang harus diketahui tentang bagaimana transaksi di produk crude oil ini. Nah, di Okta sendiri, itu produk crude oilnya kita menggunakan standar harga dari Amerika atau West Trade Intermediate. Nah, salah satu contoh yang kita bisa perdagangkan di pasar internasional sebenarnya ada dua produk. Yang pertama harga standar dari London, yang kemudian yang kedua adalah harga standar dari Amerika atau West Trade Intermediate seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Nah, untuk lebih detailnya saya akan bicara tentang term and condition atau trading rule tentang produk crude oil itu tadi begitu. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar, kita akan bicara tentang trading rules-nya ya, gitu. Trading rules pada produk crude oil itu kontrak size-nya 1000 barel. Nah, perlu diketahui kontrak size-nya 1000 barel. Nah, kemudian fluktuasi pergerakan harganya per pip, 1 pip, 2 pip, 3 pip, 4 pip, demikian. Nah, kemudian margin requirement-nya itu $2.000. Kalau untuk ukuran lot reguler, ukuran lot besar itu per satu lotnya $2.000. Tapi kalau Anda ingin transaksi mini 0,1 lot, artinya marginnya bisa dengan $200. Nah, kemudian untuk selisih harga jual dan harga belinya itu 5 pips. Nah, selanjutnya untuk kontrak periodnya atau masa jatuh tempo kontraknya itu setiap tanggal 18 setiap bulan. Jadi ada peralihan atau perubahan kontrak setiap bulannya itu di tanggal 18. Bukan berarti pada saat Anda bertransaksi minyak dengan kontrak per bulan sekali kemudian harga harus dilikuidasi. Tidak demikian, namun Anda bisa secara berkelanjutan melakukan transaksi tersebut dengan sistem berkala, demikian. Nah, di tahap akhir kalau kita bicara tentang leverage-nya, transaksi minyak bisa dengan leverage 1/100 atau bisa juga dengan sistem leverage 1/200. Nah, kalau kita bicara tentang sistem leverage 1/100 artinya margin requirement-nya tadi yang tadinya per satu lot bisa dengan $2.000, namun dengan leverage 1/200, margin requirement-nya per satu lot reguler tadi cukup dengan setengahnya, $1.000, demikian kira-kira gambarannya. Nah, ini poin penting yang perlu diketahui tentang bagaimana bertransaksi minyak. Transaksi minyak ini seperti halnya transaksi di produk-produk lain, seperti halnya di indeks saham maupun di currency. Mekanisme pasarnya itu demikian. Dan jam perdagangannya pun juga demikian. Dia 24 jam. Dari hari Senin pukul 5 pagi hingga hari Sabtu pukul 4 dini hari, demikian. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang sistem manajemen modal terhadap produk crude oil, maka kita akan coba simulasikan bagaimana transaksi di crude oil ini. Salah satu contohnya sebelum kita masuk pasar, tentunya kita harus membuat sebuah perencanaan transaksi. Dasar dari perencanaan transaksi ini adalah analisa. Nah, jadi selain kita memberitahu tentang atau kita memahami atau kita mengetahui tentang analisa teknikal dan kemudian analisa fundamental, kalau pemahaman kita tentang trading dilengkapi dengan sistem risk management yang berbasis pada manajemen modal, tentunya akan semakin lengkap dan akan semakin sempurna. Nah,
Salah satu contohnya kita akan coba membuat sebuah trading plan dengan analisa dulu ya sebelum kita masuk ke manajemen modalnya. Nah, saat ini Rusia dan OPEC berencana untuk melakukan satu pemangkasan produksi minyak, ya kan? Yang tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap suplai minyak dunia. Yang tentunya itu juga akan membuat harga minyak dunia mengalami satu potensi kenaikan. Nah, misalnya harga saat ini, harga minyak dunia yang basisnya adalah harga West Trade Intermediate atau WTI, basis harga minyak internasional di pasar Amerika, misalnya harganya di $70 per barel. Yang kita lihat karena faktor fundamental itu, maka harga minyak punya prospek untuk mengalami kenaikan dan kita akan melakukan aksi beli di sana. Jadi taruhlah kita misalnya melakukan pembelian di harga $70 per barel. Yang kita proyeksikan harga tersebut naik ke $75 per barel. Kita beli satu lot. Ketika harga naik ke kita beli di 70 ya, $70 per barel. Kemudian harga naik ke $75 per barel. Kita beli satu lot. Jadi 75 dikurang 70 dikalikan kontrak size-nya tadi berapa? 1000 barel dikalikan jumlah transaksinya berapa tadi? Satu lot. Jadi 75 kurang 70 itu ada 500 poin, kemudian dikalikan 1000 barel dikalikan satu lot, maka yang kita hasilkan adalah $5.000 gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat harga mengalami penurunan? Pada saat harga mengalami penurunan, maka misalnya dari 70 ternyata harga turun ke 68. Ada dua opsi yang kita bisa lakukan. Opsi pertama, kita batasi resiko. Misalnya kita beli di 70, kita batasi resikonya di 68. Ketika harga turun ke 68, maka yang akan menjadi satu resiko kerugian adalah 70 kurangi 68 dikalikan 1000 barel dikalikan satu lot. Maka akan dapat minus $2.000. Namun seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan coba siasati strateginya dengan sistem manajemen modal. Bagaimana strateginya? Nah, kita lanjutkan berikutnya. Nah, jadi transaksi minyak ini kita bisa artikan seperti kita transaksi di saham sebenarnya kalau kita tahu strateginya. Karena begini, karena kalau kita buy di 70, harga turun ke 68, itu kan berarti kan kita rugi $2. Kalau kita jumlahkan kerugian kita antara 70 ke 68 tadi kan berarti kan $2.000. Maka logikanya minyak bisa nggak harganya ke 0? Ya bisa saja terjadi. Tapi itu kecil sekali kemungkinannya. Kalau dari 70 ke 68 rugi $2.000. Kalau dari 70 ke 0, artinya kan kita rugi $70.000. Betul nggak? Ya, dengan $70.000, fase kita pada saat harga turun banyak selalu lakukan aksi beli. Ketika harga turun banyak selalu lakukan aksi beli. Dengan asumsi modal kita ada di area sekitar $70.000. $70.000 tidak harus berarti harus disediakan dalam bentuk margin. Tapi ketika dana kita membutuhkan backup untuk mempertahankan posisi, setidaknya itu harus sudah siap gitu. Tapi sejauh harga tidak turun ke 0, ya tidak perlu harus disiapkan $70.000 gitu. Nah, ketika harga misalnya kita buy di 70, harga turun ke 50. Artinya yang kita siapkan untuk membackup harga sampai ke 50 ya $20.000. Karena selisih 70 ke 50 kan $20 kali 1000 barel, kemudian dikalikan satu lot, ya nilainya $20.000. Kemudian bila mana pada worst skenario-nya harga minyak ke 0, walaupun itu tidak mungkin, kita harus siapkan dana $70.000. Itu fungsi bagaimana cara kita mensiasati dengan manajemen modal. Jadi artinya dengan $70.000 udah sangat aman sekali kita melakukan satu strategi sistem risk management dengan manajemen modal. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak harga minyak ke 0? Kecil kemungkinannya, karena aku aja harganya udah lumayan gitu dibandingkan minyak yang butuh effort besar untuk mendapatkannya. Nah, di samping itu juga harga pokok produksi di Arab Saudi dan negara-negara OPEC rata-rata sekarang ini udah di area sekitar $30-35 per barel. Jadi kecil kemungkinan harga minyak dunia bisa terdorong lagi turun bergerak di bawah $30 per barel.
kecuali pada skenario-skenario itu besar seperti halnya pada pandemi kemarin itu yang luar biasa ya. Gitu. Tapi saat ini kan berita-berita yang seperti itu bisa kita antisipasi secara bersama. Nah, jadi dalam pikiran saya, bagaimana kita mensiasati transaksi minyak ini dengan manajemen modal. Dengan modal $70.000 itu memang relatif besar. Tapi banyak perusahaan pialang-pialang seperti halnya Okta Investama Berjangka ini yang menyediakan transaksi secara mini gitu. Ini tuh seperti apa? Ini tuh kalau kita transaksi reguler, kita bisa dengan satuan lot besar. Tapi kalau kita transaksi mini, kita bisa transaksi 1/10-nya, jadi dengan 0,1 lot. Kalau $70.000 bisa membackup harga hingga 0 dengan satu lot, berarti kalau kita transaksinya 0,1 lot dengan $7.000 karena 1/10-nya ya, satu lot dengan 0,1 lot kan 1/10-nya, dengan $7.000 uang kita bisa membackup harga minyak sehingga ke 0. Jadi $7.000 itu setara dengan kalau kursnya $10.000 per 10.000 per dolarnya, ya artinya sekitar 70 juta. $70.000 dengan kurs 10.000 ya artinya sekitar 700 juta. Dengan 70 juta sudah aman kita bertransaksi dengan strategi manajemen modal. Nah, strategi yang ada di pasar derivatif terkait dengan produk komoditas minyak ini sebenarnya ini kurang lebih identik dengan pada saat kita melakukan transaksi di bursa saham lokal. Bursa saham lokal kan arahnya kan cuma satu arah. Ketika harga turun kita beli, ketika harga turun lagi kita tunggu. Turun banyak pun kita bisa beli di bawah. Opportunity-nya satu arah, harga rendah kita beli untuk harapkan harga naik. Kalau di produk komoditas minyak ini harga udah kelewat tinggi, ketika kita belum punya produknya pun kita bisa lakukan aksi jual. Namun ketika harga udah tergolong boleh dibilang rendah, kemudian kita melakukan aksi pembelian, kemudian kita mau menghindari resiko transaksi jangka pendek misalnya, untuk batasi resiko cut loss posisi, kita bisa terapkan sistem manajemen modal. 0,1 lot bisa cukup dengan $7.000. Kalau posisi Anda satu lot, bisa dengan $70.000. Nah, secara manajemen sebenarnya kita juga bisa buat itu dalam sebuah kalkulasi menggunakan sistem Excel begitu. Jadi portofolio Anda pada saat melakukan transaksi dengan posisi di harga berapa belinya, kemudian volume transaksinya berapa lot, kemudian estimasi penurunannya berapa besar, itu Anda bisa perkirakan dan kalkulasi sendiri kira-kira berapa besar modal yang harus Anda siapkan dalam rangka aman dalam melakukan transaksi produk crude oil yang dalam hal ini adalah minyak. Jadi poinnya adalah transaksi crude oil yang basisnya pada harga minyak Amerika West Trade Intermediate ini bisa kita perlakukan risk manajemennya seperti halnya pada saat kita melakukan transaksi saham lokal. Poin pertamanya adalah itu. Yang kedua dari sisi resikonya, karena sama halnya dengan saham lokal tentunya relatif lebih aman kita bermain pada saat harga turun untuk lakukan aksi beli. Karena kita tahu bahwa harga terendahnya pasti 0 dan itu terekspektasi gitu kan. Harganya itu, proses penurunannya itu tentunya sudah terantisipasi karena memang paling jauh ke 0. Tapi ketika harga naik, kita pernah menjumpai bahwa pada saat pasca pandemi kemarin harga sempat mengalami kenaikan di area $150 per barel. Nah, kita tinggal bikin trading plan-nya. Jadi intinya semakin harga minyak turun, semakin resikonya kecil gitu. Jadi ini adalah gambaran dari bagaimana kita melakukan satu proses sistem manajemen modal dengan Excel yang kita bisa buat searah dengan trading plan yang kita terapkan itu tadi. Jadi satu lot dengan $70.000 aman untuk lakukan aksi beli. Kalau misalnya dana Anda tidak mencukupi, ya tentunya bisa transaksi dengan 0,1 lot. Jadi dibutuhkan modal 1/10-nya harus sekitar $7.000. Nah, ini gambaran dari bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan sistem manajemen modal di transaksi berjangka. Demikian informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat buat Okta Trader sekalian dan buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk subscribe kami
supaya Anda akan bisa mendapatkan notifikasi tentang informasi-informasi terbaru dari Okta Investama Berjangka. Saya Raditya Setiawibowo dengan senang hati bisa selalu bertukar pikiran dengan Anda dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat